Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini hari pertama kita kuliah di mata kuliah Internet of Things. Gimana kemarin infonya sempat mau kuliah offline ya, tapi ternyata situasinya berubah sehingga kondisi perkuliahannya juga harus disesuaikan. Ya, saya terutama ya mewakili dia meminta maaf mungkin pada teman-teman yang sudah terlanjur ke Jogja, sudah terlanjur nyari kos, sudah terlanjur nyiapin semuanya untuk siap kuliah offline hari ini, tapi ternyata kita nggak tahu ya, ternyata masih belum sesuai keinginan. Sama sih, nggak cuma kalian yang sudah menyiapkan, bahkan di kampus pun sudah disiapkan kameranya, kemudian konektor. Karena kan kita kuliahnya hybrid ya, ada yang offline, ada yang via Zoom gitu. Namanya kan itu kan tetap perlu aparat khusus ya, kemarin sudah disiapkan sampai hari Sabtu pun semuanya sudah ditata, dipasangin lah di kelas-kelas itu. Bahkan sudah sempat di dosen-dosennya terutama dikumpulkan untuk dikasih tahu caranya. Tapi ya nggak ada yang tahu. Hari Senin pun informasinya masih sama. Masih ada edaran bahwa kita masih di offline gitu. Yang diganti online cuma mata kuliah. Saya lupa satu atau 2 mata kuliah aja yang harus berubah, yang tadinya mau luring kembali menjadi daring. Dan ternyata siang kita sama-sama dapat info kalau ternyata harus kembali daring. Ya. Kalau dia prinsipnya mengikuti aturan gubernur ya. Prinsipnya seperti itu karena ya kita masih ada di situasi pandemi yang ternyata memang belum berakhir. Bahkan nggak cuma di UTY, di kampus-kampus lain juga sama. Bahkan tanggal 31 di kampus sebelah di Jogja juga sudah mengeluarkan edaran harus kembali daring gitu ya. Sekolah-sekolah yang tadinya sudah mulai aktif, sudah mulai berjalan 100%, tapi baru beberapa pertemuan tahu-tahu juga memang harus dinaikkan lagi statusnya kembali ke 50%. Gitu ya, memang situasinya masih seperti itu. Jadi mohon kita masih sama-sama untuk tetap meningkatkan kewaspadaannya karena ternyata situasinya masih belum membaik seperti yang diharapkan. Sempat membaik ya, sempat membaik, tapi kan ya kita tahulah setelah semua wisata dibuka, hilir mudik tinggi, dan memang diprediksi waktu itu antara akhir Januari ke Februari itu seperti apa polanya. Dan ternyata memang naiknya lumayan tajam ya. Jadi itu pesan saya, tetap jaga kewaspadaan, taati prokes. Ya, sementara kita lanjut kuliah yang tadinya mungkin di rumah, jadi di kosan gitu apa ya. Ada yang masih tetap di rumah? Ada? Ada Bu, udah berangkat. Masih di rumah. Rumahnya mana? Kena prank. Jogja Bu. Di prank Omikron ya. Tapi kalian nunggu kuliah luring nggak sih? Atau udah terlanjur nyaman sebetulnya? Gua plan Bu. Udah lama banget. Pegel. Oke. Ya, begitulah kondisinya. Oke, seperti itu gambarannya. Cuman mungkin hari ini saya belum masuk ke materi banget ya, mungkin akan minggu depan karena ya perubahan yang dari luring ke daring cukup agak apa ya, ada yang harus disesuaikan ya, bukan hanya sedikit cuman pindah cara kuliah enggak, tapi kan kuota kelas juga diperhatikan, kemudian ya banyak hal lah yang harus disesuaikan gitu ya, termasuk KRS mungkin masih ada yang
belum clear gitu. Jadi hari ini masih masa pembenahan. Jadi saya mohon maaf kalau mungkin minggu ini saya belum memaksimalkan waktu dan pembahasan kuliah hari ini. Tapi nggak apa-apa, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rodiah Mardia. Kita akan ketemu di mata kuliah IoT satu semester ini. Untuk awal-awal, saya sampaikan dulu bahasan materi kita nanti semester ini akan seperti apa sih. Oke, jadi target penilaiannya ini nanti saya tidak memberikan file PDF-nya ini, yang saya kasih nanti saya sisipkan ke materi-materi ya. Jadi kuliah itu kan kita punya target ya. Kita punya target, kita masuk kuliah, nanti lulusnya itu kalau informatika dicetaknya untuk lebih ke programmer. Gitu ya. Jadi mau nggak mau kalian di informatika ya harus bisa ngoding. Kalau kalian dari kemarin nih mata kuliah ngoding mungkin hasilnya nggak maksimal, harus ditingkatkan mau nggak mau. Kenapa? Karena memang di dunia kalian itu informatika. Ya, beda mungkin di prodi lain, keahlian ngodingnya tidak diunggulkan, tapi lebih ditekankan misalnya di analisisnya, gitu ya. Kalau kalian informatika, kuatnya itu justru di ngoding. Jangan sampai ngoding itu nggak bisa, ya. Nah, capaian di mata kuliah ini, karena ini IoT, ini tidak ngoding, cuma saya ada kepinginan nanti di akhir semester kita semacam bikin project. Cuman entah nanti simulasi atau bisa real gitu ya. Ini kan basicnya teori. Cuman kalau teori diprojekkan nanti hanya bisa mandek di rancangan. Nanti sambil jalan sambil kita lihat apakah hanya stop di perancangan aja, kita merancang konsep IoT itu seperti apa, atau bisa sampai ke kalian build alatnya, develop alatnya, meskipun bentuknya prototipe aja. Nah, nanti diharapkan bisa ke sana. Oke, capaiannya apa? Capaian di sini ada 4 capaian di mata kuliah ini. Yang pertama, kita memahami konsep IoT. Jadi diharapkan kita bisa paham konsep IoT itu seperti apa. Nah, IoT itu kan Internet of Things. Thing-nya itu apa ya? Nanti kita akan bahas di teorinya. Tapi ini kaitannya dengan internet. Kalau internet berarti harus ada jaringan. Nah, apakah hanya penggunaan kita di HP gitu itu bisa disebut IoT? Belum. Ya, IoT itu ya kaitannya dengan internet dan perangkat lah. Ada perangkatnya yang terkoneksi di internet. Nah, itu thing-nya itu ya perangkatnya tadi. Sebenarnya thing ini artinya luas sih. Cuman kaitannya di sini lebih ke perangkat yang terhubung dengan internet. Ya. Jadi konsep basicnya itu sama. Nah, untuk perangkat ini kan benda mati ya. Misalnya nih, perangkat itu benda mati, gimana caranya terkoneksi ke internet? Nah, itu kan harus di-treatment. Harus ada sesuatu yang mengirimkan data, mengambil nilai. Nah, butuh apa? Butuh sensor. Nah, di capaian ini diharapkan, misalnya nih, saya kasih permasalahan. Cobalah buat sistem untuk mendeteksi cuaca hari ini. Kira-kira mendung atau panas sih. Nah, di situ diharapkan kita bisa mengidentifikasi kalau kasus yang seperti itu, sensor yang dibutuhkan itu sensor apa gitu. Apakah sensor hujan? Apakah sensor kayak sensor suhu, kelembapan? Nah, jadi diharapkan untuk capaian pertama bisa mengidentifikasi kebutuhan sensornya. Nah, yang kedua, diharapkan di sini kita bisa menganalisis nggak hanya sensor, tapi sampai ke perangkat kerasnya. Kira-kira perangkat kerasnya itu butuh apa aja sih? Oke, terus kemudian merancang interkoneksinya. Gimana caranya si sistem ini bisa terhubung dengan perangkat A, B, C, D, gitu. Kemudian, nah ini kan jaringannya IoT itu ya tetap jauh dengan jaringan komputer. Gimana caranya kita membangun, di sini bukan membangun sih, merancang topologi jaringannya itu yang tepat seperti apa. Kemudian kalau kita memerlukan teknologi cloud atau data disimpan di cloud, itu juga nanti rancangan seperti apa. Nah, untuk pembahasan 3 dan 4 ini target setelah UTS.
Jadi ya, sebelum UTS, itu pertemuan kita di sini. Nah, yang terakhir, ini yang tadi sempat saya bilang, kita bisa merancang sistem berbasis IoT. Cuman nanti kalau memungkinkan ya, saya coba tadinya nih, karena luring ya, saya kemarin sudah sempat kayak siapkan perangkat mikroprosesor, contoh sensornya, contoh aktuatornya. Jadi yang berkesempatan kuliah offline hari itu berkesempatan untuk nyoba merangkai. Nanti kan kalian maksudnya gantian. Nah tadinya niatnya seperti itu, cuman setelah kembali ke daring lagi saya belum tahu nanti akan seperti apa. Apakah saya siapkan video-videonya, barangkali ada yang mau nyoba. Gitu ya nantilah, karena ternyata situasi berubah, rencana saya juga ya jadi agak geser juga. Kemudian satu semester ini adalah materi kita ya, tentang IoT networking seperti apa, kemudian sensor, interoperabilitas, kebutuhan perangkat kerasnya, software desainnya seperti apa, kemudian pemrograman di Python kalau pakai Python, cloud computing, industrial IoT, sampai ke implementasi IoT. Gitu. Terus, nah ini target hari ini, nanti seperti yang saya bilang, saya tidak bagi PDF-nya ini, tapi capaian hari ini, apa itu nanti saya akan taruh di PPT-nya sekalian, termasuk bahasan-bahasan yang ada di sini. Gitu. Jadi mungkin di sini saya akan lebih banyak tugasnya saya rencana kelompok sih, akan lebih banyak kelompok mengarah ke proyek-proyek sistem IoT. Jadi hari ini mungkin kalian sudah bisa merencanakan nanti kalau misalnya berkelompok, saya akan berkelompok dengan siapa dan bisa mulai diobrolin kira-kira kita membangun apa sih. Gitu. Itu bisa mulai dicicil dulu. Kalian kan sudah semester keempat ya, jadi saya rasa sudah kenal teman-teman kalian satu kelas. Oh enggak ding, ini campuran lagi ya. Oke, itu aja sih. Kemudian untuk penilaian ada di atas, ini berdasarkan CP. Nah, penilaiannya bukan berdasarkan tugas 1, tugas kedua, tugas ketiga, UTS, UAS, tidak, tapi berdasarkan CP. Jadi sangat mungkin CP yang 1-2 ini ya tadi, ini misalnya nih, ini saya kasih 2 kali, misalnya untuk konsep IoT-nya sendiri, kemudian konsep kebutuhan sensor. Jadi diharapkan di sini jangan sampai tugas itu bolong. Bahkan satu soal bisa sangat mungkin saya langsung di 2 CP, sangat mungkin. Jadi kalau bisa di mata kuliah apapun jangan ada soal yang kalian kosong, yang nggak dikerjakan, jangan sampai. Kenapa? Lemahnya gini. Misalnya nih dalam 1 lembar soal saya punya 2 soal, di mana soal pertama itu memenuhi CP1 dan soal kedua memenuhi CP kedua. Nah, kalian hanya tahu konsep dasarnya nih, sehingga yang nomor 2 soalnya ditinggalkan, nggak dikerjakan. Artinya CP2 ini kalian kosong. Gitu ya, jadi asumsinya mulai digeser, jangan hanya sebatas saya mengumpul tugas pertama, mengumpul tugas kedua. Nah, hati-hatinya bukan di tugas pertama atau tugas kedua, tapi di CP mana yang masih kosong. Jangan-jangan di soal itu ada CP yang kalian tinggalkan. Jangan-jangan di tugas kedua nanti hanya diulang lagi CP1-nya untuk memperbaiki, CP2-nya nggak diulang lagi. Gitu ya. Jadi usahakan di mata kuliah apapun, jangan mengosongkan jawaban. Apapun soalnya dikerjain aja sebisanya. Barangkali itu terkait dengan CP tertentu. Itu termasuk nanti UTS UAS ya, kami akan susun kembali ke berdasarkan CP tadi. Jadi agak susah mengidentifikasi nanti, misalnya, saya nggak mengumpul tugas di tugas 4. Nah, tugas 4 itu CP berapa aja? Nah, itu agak kesulitan mengidentifikasinya. Nah, yaitu untuk tugasnya, kemungkinan terjadi akan lebih banyak tugas kelompok, gitu ya. Cuman hari ini saya pengen, ini kan saya masih materi ya, tapi saya pengen tahu dulu pandangan kalian tentang IoT, seperti apa. Nah, ini sifatnya individu, saya sudah siapkan link, saya share di ini ya, saya share di kolom chat.
toolnya sudah di kolom chat, silahkan kalian isikan 3 pertanyaan yang ada di situ. Oke, monggo langsung diisi aja sekarang. Kira-kira 5 menit aja. Nanti sampai jam 10 lebih 10 menit. Oke, silakan diisi. Saya tunggu ya.
Sudah 10.10. Ada yang belum selesai ngisi? Belum, Bu. Oke, saya tunggu. Oh iya, sambil nunggu yang mungkin belum selesai, tambahan info. Karena kan kita kuliahnya nggak tatap muka ya, cuma lihat lewat Zoom aja. Saya minta tolong, saya kan nggak tahu kondisi kalian di rumah seperti apa, di kosan seperti apa. Terus ini sudah banyak yang off cam lagi, tahu-tahu hilang. Saya minta tolong, bisa ya, tolong kata kunci yang dipegang adalah konfirmasi. Misalnya nih, saya minta on cam, ternyata belum bisa. Atau oke, Bu, perlu waktu sekitar 5 menit untuk persiapan misalnya, silahkan. Tolong konfirmasi, disampaikan aja, enggak apa-apa. Misalnya, Bu, saya saat ini sedang ngapain, sampaikan aja, enggak apa-apa. Jadi tolong konfirmasi. Karena kan sekali lagi saya nggak tahu kalian di sana ngapain. Atau ada kondisi yang nggak memungkinkan untuk on cam, disampaikan. Jangan sampai harus dipanggil-panggil baru bilang ini. Ya, saya belum menginfokan untuk off cam, tapi kok udah banyak yang mati ya. Udah banyak yang mati, tolong jangan dimatikan dulu. Nanti kalau saya presentasikan berdasarkan kamera, dan ternyata data kalian nggak masuk, nanti saya juga yang kena protes. Bu, saya kemarin nggak bisa on cam karena ini loh, karena nggak bilang dari awal. Itu yang saya hindari. Jadi tolong konfirmasi. Saya sudah bilang saya akan infokan waktunya off cam kapan. Lintang Ardi dari tadi belum. Lintang Ardi ada? Kalau tidak ada respon, mungkin saya outkan dari Zoom. Meisha, Sindika, Adi Wijaya, Agustri, Hilmi, Saidan, Ihsan Akbar. Kalau nggak ada respon, saya akan outkan dari Zoom. Ada, Bu. Ada Bu, ada Ada, Bu. Bu. Jadi kan enak ya. Hubungannya sama mata kiri sakit kenapa? Nggak apa-apa, Mas. Saya cuma penjelasan aja. Kenapa? Siapa ini tadi? Muhammad. Kenapa Muhammad? 0204. Dan Nazar. Mata saya sakit, Bu. Nah, maksudnya saya belum paham korelasi antara mata dengan kamera on. Malu, Bu, diliatin teman. Terus kalau kuliahnya offline gimana? Bandung mata lagi Kalau misalnya yang kuliahnya yang offline, Bu, kalau mata saya yang lagi sakit, pasti pakai kacamata, Bu, yang ke kampusnya. Terus kalau Zoom nggak bisa pakai kacamata? Atau gimana? Nggak bawa kacamata, Bu. Lagi main ke kos teman. Oke, jadi
ya udah kali ini nggak apa-apa, tapi besok tolong disiapkan ya, karena defaultnya kan kita mau kuliah, jadi Siap, Bu. disiapkan. Ya. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Nah, gini kan konfirmasi enak ya. Jadi saya tidak memojokkan, bukan masih seperti itu, tapi saya pengen tahu permasalahannya apa, apakah ada solusinya atau enggak kan gitu. Jadi mungkin next di mata kuliah apapun, karena saya nggak tahu kalian akan diminta on cam di mata kuliah apa aja gitu ya. Nanti apakah yang bersangkutan menerima atau enggak. Loh mas on cam doang loh, kenapa malu? Saya nggak tahu ya. Jadi saya tawarkan solusi untuk next disiapkan aja. Gitu aja. Oke. Pesan Adi Wijaya ada? Prasetya Hadi? Ya, Bu. Kenapa enggak Om? Sinyalnya lagi jelek, Bu. Itulah saya minta konfirmasi ya. Oke, Ya, Bu. Helmi. Adi hadir, Bu. Maaf, Bu, tadi, Bu. Oke, nggak apa. Agustri. Agustri? Kenapa lo on-camnya tuh nunggu dipanggil dulu, lo info dulu gitu loh. Saya belum akan minta off kalau semuanya belum terkonfirmasi. Ini Bu, dari terkendala jaringan, Bu. Ya disampaikan, ya disampaikan. Kalau nanti teman-teman yang lain miranya, oh yang open juga nggak diapa-apain kok, aman-aman aja. Nanti semuanya ngikuti, hari ini cuma 3 orang, besok 7 orang, besok lagi akhirnya setengah kelas. Ada Priadi? Ya ada Bu, lagi demam Bu, nggak bisa sambil duduk Bu musuhnya. Oke. Idam? Fulgensius? Fulgensius? Ya, oke. Ini baru saya bilang masalah konfirmasi. Minggu depan tolong, saya nggak akan nanyain satu-satu. Misalnya nih, oh yang belum on cam ini. Cukup saya kasih waktu, masih nggak on, saya outkan langsung. Gitu ya. Kecuali kalau memang ada kendala disampaikan. Ya, saya berhak. Kenapa? Karena saya sudah ngajakin. Saya sudah nginfo. Bentar ya. Oke, jadi ya termasuk ini barusan kuliah ternyata ada apa ya, pamit dulu guys sebentar. Nah, sama. Jadi kalian juga saya termasuk di perkuliahan itu sangat banyak sekali hal-hal yang akhirnya saya harus toleransi. Tapi satu kuncinya konfirmasi. Jadi ketika kalian diminta apapun dan nggak bisa melakukan itu, tolong konfirmasi. Itu aja pesan saya ya. Jadi ketika nanti ada apa-apa, saya akan menang dengan saya tadi udah nyuruh dari awal kuliah loh, sudah sekian menit, 20 menit, 30 menit, kamu nggak on kan, kamu nggak nih. Itu akhirnya saya yang menang gitu ya. Jadi bukan masalah menang kalah, tapi namanya kita ngomong nggak tatap muka, kalian nggak respon kan, ya nggak enak gitu ya. Nggak cuma masalah. Oke, terima kasih sudah boleh off cam semuanya. Saya tambahkan, tidak hanya urusan untuk on cam, tapi saya minta di urusan apapun. Misalnya nih, telat kuliah, kita tahunya hanya, via Zoom ini cuma tinggal open link, selesai. Gitu. Ternyata, kalian ada kendala, hanya untuk begitu aja ada kendala. Silakan konfirmasi dulu. Kalau misalnya kalian ada urusan yang kalian sudah tahu nih, besok mau ada acara, misalnya kakak nikah nih, nggak apa-apa. Saya nggak ada masalah, tapi tolong sekali lagi konfirmasi. Apapun masalahnya, termasuk di penugasan. Penugasan nih ada deadline waktu 1 minggu. Ternyata kalian misalnya ya berbarengan dengan tugas lain, baru bisa ngerjain yang IoT itu di setengah minggu terakhir gitu, dan ternyata udah waktunya mau submit, halangan kita nggak pernah tahu ya. Dan ternyata
waktunya submit belum bisa. Ya, itu juga saya minta konfirmasi. Saya akan selalu open asalkan ada omongannya. Dah. Kalau nggak ada omongannya, ya saya nggak mau tahu karena nggak ada apa-apa. Jangan sampai, ya ini kalau saya punya kesempatan untuk merekap di awal, biasanya saya tunjukkan nih, ini yang belum A, B, C, D, E, ini kurang ini saya sampaikan. Tapi kalau nggak ada waktu, biasanya, iya nggak saya sampaikan, tahu-tahu nilai akhirnya, nah itu ya, itu. Jadi pada intinya saya tidak mempermasalahkan apapun masalahnya, karena sangat mungkin saya yang ada di posisi itu. Saya tidak akan menutup kalian harus mengikuti perfect 100% tidak. Sangat mungkin saya juga punya kendala yang bisa jadi hari itu bahkan ternyata saya nggak bisa kuliah sama sekali. Nah itu kan kalau saya yang berhalangan, kalian kan kena resikonya. Jangan kalau kalian yang berhalangan, kalian sendiri yang kena resikonya, kan gitu. Jadi biar kalian nggak rugi double-double, minimal bantu saya untuk mengkonfirmasi kendalanya. Termasuk tugas, sekali lagi termasuk tugas. Ada keterlambatan, sampaikan. Gitu ya. Kalau di saya pribadi, keterlambatan tugas lebih ke begini. Kalian ngumpul tugas, kalau misalnya hari itu saya belum download tugas kalian, biasanya kalau masih telat sekitar 1 menit, 2 menit, 15 menit itu masih aman. Gitu. Biasanya di saya itu masih aman. Saya masih nggak ada masalah. Tapi kalau tugas itu sudah terlanjur saya download, kemudian baru kalian submit, kan kalian nggak tahu saya download apa. Ya itulah pentingnya kenapa konfirmasi, biar saya bisa tunggu. Biar kita bisa bikin kesepakatan ulang, kira-kira butuh berapa waktu lama. Ya, butuh berapa lama, saya akan ikuti kesepakatan yang kita buat. Perlu extend? Oke. Perlu waktu tambahan? Nggak ada masalah. Yang penting masih logis aja. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi di saya yang paling penting konfirmasi. Itu akan selalu saya tekankan. Gitu. Terus untuk sudah selesai semuanya ya. Sudah 10.22, saya rasa sudah. Saya cek sekilas untuk hasil. Hari ini mungkin saya coba kasih, jadi biar nggak ini partisipan kayaknya tadi 51, tapi submit jawaban yang masuk baru 46. Apa ada yang belum ngisi jawaban? Belum ngisi di Google Form? Saya belum, Bu. Oke. Belumnya kenapa? Belum dapat linknya? Nggak bisa dibuka, Bu. Soalnya saya punya kuotanya kuota belajar, jadi nggak bisa mengakses browser. Oke. Kira-kira bisa mengkondisikan ini nggak? Misalnya nanti setelah kuliah atau nanti dicarikan waktu untuk mengisi? Bisa, Bu. Ya, nanti dikondisikan. Saya tunggu hari ini. Pokoknya hari ini sudah clear gitu ya. Baik, Bu. Oke, karena ini akan saya masukkan ke penilaian juga. Ya ini pertanyaan-pertanyaan kayak gini sifatnya itu post test. Jadi kayak pengen tahu sebelum kalian dapat materinya itu seperti apa. Oke, yang kekirim 2 kali nggak apa-apa. Berarti ada lebih banyak lagi yang belum isi form. Ya takutnya kayak kuliah nyambi di jalan nggak ngerti, yang penting stay di Zoom, nunggu kode presensi, tapi jadi ketinggalan informasi-informasi yang begini. Nah ini kalau kuliahnya nyambi. Jadi usahakan meskipun kalian kuliahnya online, usahakan memang tetap siapkan waktu untuk kuliah. Ya, karena kan kemarin niatnya offline ya, memang perlu persiapan lebih. Tapi karena digeser lagi ke daring, kalau bisa ya memang siapkan waktu untuk kuliah. Gitu ya. Yang urusan di belakang itu ya sifatnya halangan. Ya, halangan. Jadi halangan itu bukan kemauan kita, situasi luar yang masuk ke kita. Jadi jangan kita mencari-cari biar berhalangan, gitu ya. Misalnya, tuh kuliah, ya udahlah nggak apa-apa sambil ke pasar misalnya. Ya jangan, usahakan ke pasar dulu, baru kita kuliah. Usahakan ngapain dulu, baru kita kuliah, gitu ya. Oke, gitu. Terima kasih yang sudah masuk, yang sudah ngirim jawaban. Yang belum saya tunggu hari ini, semoga sudah dapat. Ini masih saya open. Nah, saya sudah siapkan link untuk
join WA group. Saya sudah siapkan PPT-nya sih, cuman belum rapi. Nanti ini kelas B. Taruh di kolom chat. Mohon yang pertama join di WA group. Ya, itu WA grupnya yang bawah. Yang pertama, yang link atas itu link e-learning ya. Tolong nanti ini saya belum kasih enroll key, jadi silakan join aja biar nggak usah pakai key macam-macam. Join aja nanti kalau sudah ketika nanti saya sudah buat semua kelas baru saya kunci. Nah, jadi kalau sampai kalian terlambat ya nanti mau nggak mau harus pakai kunci. Sekarang mumpung belum pakai kunci. Terus saya minta tolong format penamaan di e-learningnya dicek lagi. Suka ada NIM-nya itu kurang 1 digit atau kelebihan 1 digit. Efeknya apa? Efeknya lebih ke ya jadi nggak urut aja, nggak sorting. Data yang salah tadi biasanya naruhnya kalau kurang jadi di paling atas. Kalau kebanyakan jadi ada di urutan paling bawah di antara teman-teman yang lain. Nah, jeleknya adalah seolah-olah itu kan cuma urutan. Ya menurut kalian ya. Tapi menurut kami, bagi kami yang mengoreksi, misalnya nih saya ngoreksi NIM 1, NIM 2, NIM 3. Oh NIM 4 nggak ada nih. Saya anggap kosong. Kenapa ya? Karena ada kesalahan tadi situ. Gitu ya. Jadi tolong dicek lagi NIM-nya. Urutannya pastikan NIM baru nama. Ya jangan nama dulu. Jangan karena ya kalau saya untuk kanan presensi kok nggak ada namanya itu lebih mudah, lebih cepat, lebih efektif. Bantu kami dengan memperbaiki ID kalian, baik di ID Zoom maupun di ID e-learning, apapun pokoknya, termasuk tugas-tugas. Tugas-tugas nanti ya disesuaikan. Format depannya nama tugasnya, nama mata kuliahnya atau apa. Ya pokoknya ikuti format. Apapun mata kuliahnya, ikuti ketentuannya. Termasuk nama tugas. Nama tugas dimintanya formatnya ABCDE. Kalian cuman new dokumen kirim. Itu kan kita nggak tahu new dokumen itu punya siapa. Gitu. Oke, kemudian e-learning juga tadi silakan join. Terus saya cek deh grupnya apakah sudah pada masuk. Ya, sudah mulai banyak yang masuk. Kemudian apalagi ya? Nah, saya mau kasih gambaran tentang ayat ini. Saya pakai video ya. Di biasanya sih di perkuliahan saya banyak menerapkan kuliahnya itu pakai video dulu untuk gambaran umumnya, baru saya lanjutkan ke materi. Sumbernya ya saya ambil dari sumber-sumber random aja sih. Mana yang kira-kira bahasanya mudah digunakan, mudah dicerna. Nah nanti silakan kalian cek kira-kira jawaban kalian tadi sesuai atau belum dengan apa yang tadi diisikan dengan yang di video ini. Saya sebetulnya sudah menyiapkan 2 video. Yang pertama video lebih ke contoh ayat sehari-hari. Saya open dulu. Nanti sambil kalian simak videonya, saya sambil kirimkan kode presentasi. Nah, ayat ini kan bisa dibilang nggak cuma di kehidupan sehari-hari ya, sudah menjangkau ke industri juga. Nanti video kedua di situ ada contoh sehari-hari di industri. Barangkali nanti ini kan kalian mulai semester
tempatkan nanti waktu kuliahnya kan kalian sudah beda ya, sudah menerapkan konsep MBKM, barangkali dari sini kalian sudah mulai punya ide-ide nanti akan seperti apa sih, mulai mencari permasalahan yang bisa didevelop menggunakan konsep IoT. Minimal skala pendeknya adalah untuk tugas akhir. Itu saya share dulu. Ini agak saya cepetin. Bagaimana barang-barang elektronik di rumah dapat dikendalikan dari jarak jauh? Atau mobil yang dapat berjalan sendiri tanpa pengemudi? Mesin alkohol. Aksi dengan mesin. Inilah yang disebut dengan Internet of Things. Internet of Things adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk menghubungkan mesin, perangkat, dan perangkat lainnya melalui jaringan. Internet of Things masih relatif baru di dunia teknologi saat ini. Akan tetapi, diprediksi teknologi ini akan berkembang pesat dan menjadi tren yang luar biasa. Internet of Things adalah interkoneksi yang unik antara embedded computing device dalam infrastruktur internet. Setiap perangkat IoT memiliki identitas, bisa beroperasi secara mandiri, dan bisa berkomunikasi dengan pengguna dan perangkat IoT lainnya. Cara kerja dari Internet of Things cukup mudah. Setiap benda harus memiliki sebuah identitas berupa IP address. IP address yang digunakan adalah IPv6. Mengapa IPv6? Alamat IP terdiri dari dua jenis, yaitu IPv4 dan IPv6. IPv4 contohnya seperti 192.168.8.1, sedangkan IPv6 akan terlihat seperti ini. IPv4 hanya menggunakan format 32 bit, sedangkan IPv6 menggunakan format 128 bit. Jika di dunia ini terdapat jutaan alat berbasis IoT dan masih menggunakan IPv4, maka maksimal hanya akan ada 4.294.967.296 perangkat saja di seluruh dunia. Sedangkan dengan adanya IPv6, jumlah perangkat yang dapat dikoneksi ke internet hampir tidak terbatas. Setelah benda tersebut memiliki alamat IP dan terkoneksi dengan jaringan internet, maka benda tersebut dapat diakses dari manapun oleh pemiliknya. Perangkat IoT yang telah terkoneksi dengan jaringan internet tadi dapat dipasang sensor atau alat penggerak untuk membantu pekerjaan manusia sehari-hari. Manfaat dengan adanya IoT antara lain saat ini penerapan teknologi jadi lebih maksimal. Perangkat yang saling terhubung satu sama lain memungkinkan perangkat tersebut bekerja secara otomatis tanpa perintah dari manusia. Selain itu, di era Big Data, Internet of Things memungkinkan pengumpulan data yang lebih banyak untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Dalam kehidupan sehari-hari, Internet of Things dapat dimanfaatkan sebagai home automation, misalnya pada perangkat elektronik. Mesin penanan nasi yang telah berteknologi IoT dapat dikendalikan pemiliknya hanya dari perangkat smartphone. Contoh lainnya adalah pintu rumah. Pemilik rumah dapat memastikan rumahnya terkunci saat ditinggal pergi, mengunci rumahnya dari jarak jauh, bahkan dapat membukakan kunci rumah saat ada tamu keluarga yang mendadak datang. Sekarang apabila pemilik rumah lupa mematikan lampu atau yang lain seperti AC, TV, dan lain-lain, pemilik rumah dapat mematikannya dari jarak jauh melalui aplikasi IoT. Kemudian di sisi lingkungan, perangkat Internet of Things dapat diintegrasikan dengan berbagai jenis sensor, salah satunya sensor tingkat keasaman. Sensor ini bermanfaat untuk mendeteksi tingkat keasaman pada sungai, kolam, atau tangki. Deteksi tingkat keasaman bermanfaat untuk menentukan apakah air layak untuk diminum. Pemasangan sensor di sungai atau laut juga dapat digunakan untuk mendeteksi adanya limbah berbahaya yang berpotensi mencemari lingkungan. Saat terjadi pencemaran, sensor akan mengirimkan notifikasi ke dashboard pemantauan, sehingga pengambilan tindakan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Internet of Things dalam tata kota membantu pemerintah mewujudkan smart city. Misalnya di kota-kota besar, di setiap persimpangan dipasang sensor untuk menghitung jumlah kendaraan bermotor yang melintas. Dengan adanya pemantauan terhadap kendaraan tersebut, pemerintah dapat memantau tingkat kemacetan di jalan, sehingga aparat yang berwenang dapat mengambil tindakan untuk membuat rekayasa lalu lintas. Selain itu, melalui Internet of Things, pemerintah dapat memantau tingkat keretakan jembatan dan bangunan. Dengan adanya pemantauan ini, tentu kejadian yang tidak diinginkan dapat dicegah. Oke, itu tadi
tadi gambaran IoT. Bentar, ini tadi gambaran IoT untuk contoh kehidupan sehari-hari. Oh iya, barusan saya cek Excel hasil yang tadi kalian inputkan untuk yang dari Google Form. Saya lihat di sini ada yang isi kelas C, A, D gitu ya. Yang bukan D lah pokoknya. Nah, saya kasih tahu penamanan kelas itu nanti mengikuti kelas mata kuliah ini. Jadi kalau misalnya di sini kalian kelas B ikutnya, ya isinya adalah kelas B. Jadi bukan kelas asal kalian pertama kali masuk, bukan ya. Jadi misalnya kelas apa? Ya tergantung mata kuliahnya apa. Kecuali pertanyaan kelasnya mengacu ke kaitannya dengan kepengurusan dosen wali. Nah itu nanti kembali ke kelas awalnya nggak apa-apa. Tapi kalau kaitannya dengan mata kuliah, kelasnya saya minta tolong pengisiannya nanti disesuaikan dengan ini kelas apa ya, karena ini kan kita di skup mata kuliah aja ya. Oke, itu aja. Sebentar, saya masih coba ngambil presensi tapi sepertinya belum. Ya, untuk presensi biasanya saya open waktunya sih lumayan lama. Jadi saya minta tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau sampai ketinggalan, ya seenggaknya 20 menit untuk presensi lumayan lama lah. Jadi kalau sampai ketinggalan, nah itu jadi hal yang aneh. Karena saya open slotnya itu bukan yang sebentar gitu. Dan biasanya saya ingatkan, ini kode presensi, dikasih tahu. Kemudian nanti diingatkan lagi. Nah, kalau sampai ada yang ketinggalan, seringnya saya mengabaikan. Ya, itu seringnya, karena agak aneh. Udah dibagi dari jam berapa, terus diingatkan juga untuk presensi, tapi kok belum presensi. Oke, itu kode presensinya. Silahkan lakukan presensi. Nah, itu barusan contoh penggunaan IoT di kehidupan sehari-hari. Kebetulan memang itu tadi menjadi bahasan kita sih di pertemuan hari ini sebetulnya. Nah, kalian bisa mulai kayak cari-cari kira-kira otomasi apa ya yang pengen saya lakukan. Itu bisa lahir dari permasalahan sendiri, misalnya, kok saya tuh sering kehabisan stok gula misalnya. Karena dipakainya baru-baru, jadi saya tuh nggak pernah tahu kalau gulanya itu habis. Saya pengen itu tuh otomatis dong. Nah, gimana caranya kalian membangun itu? Terus misalnya, kalian ngekos nih, pengen bikin pintu yang nggak pakai kunci, karena sering lupa kuncinya tuh hilang. Terus pengen bangun, bisa-bisa aja. Pakai, misalnya sekarang kan sudah eranya modelnya deteksi ya. Bisa pakai deteksi wajah, bisa tetap menggunakan kunci tapi bukan kunci yang dari besi itu ya, bisa pakai kartu RTP, kayak bisa pakai KTP kalian sendiri itu ya, kayak gitu-gitu. Itu sangat mungkin kalian coba cari peluang di kehidupan sehari-hari seperti apa ya. Nah tadi contoh kehidupan sehari-hari, tapi kan penerapannya sudah lumayan tinggi ya. Kayak tadi mobil kan mungkin kita butuh support system yang lebih untuk bisa menerapkan IoT di smart car gitu ya. Ya, cari mungkin di kehidupan sehari-hari dulu yang arahnya ke ini sambil saya siapkan video yang kedua. Diangetin terus, mending kali ini kita bahas internet, tepatnya Internet of Things. Sebelum kita mulai, pastiin dulu koneksi internet lancar, baterai HP full, kepala udah di jarak aman dari layar HP atau monitor, dan selamat datang di Kominfopedia.
Internet of Things, atau yang biasa disingkat IoT, kalau kata terjemahannya Mbah Google sih artinya Internet Hal. Kalau apa mas maksudnya? Jadi ini nih, IoT dapat didefinisikan sebagai jaringan objek-objek yang saling terkoneksi di seluruh dunia, yang secara unik didasarkan pada protokol komunikasi standar. Gampangnya, IoT adalah segala aktivitas manusia dengan benda dengan benda seperti sensor, robot, platform, cloud, yang terhubung melalui protokol komunikasi standar untuk saling menerima atau mengirimkan informasi. Mulai dari smart home, smart city, smart farming, sampai smart factory. Dari mobil tanpa pengemudi, sampai pertanian tanpa petani. Pokoknya, segala macam hal yang mempunyai sensor dan aktuator yang bisa dinyalakan dan dimatikan dan dihubungkan ke sebuah jaringan terutama internet adalah Internet of Things. Baru sekarang, IoT banyak diperbincangkan. Kenapa yo? Mau tahu kan? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Saya tetap kasih tahu daripada saya kasih tempe. Kenapa baru sekarang? IoT itu sangat membutuhkan jaringan internet berkecepatan tinggi. Dan sekarang ini, akses internet berkecepatan tinggi di Indonesia sudah semakin rata. Biaya jaringan dan teknologinya pun semakin terjangkau. Apalagi ntar kalau palaparing udah beroperasi 100% dan ditambah hadirnya high throughput satelit atau satelit multifungsi berkecepatan tinggi. Penetrasi internet yang semakin meningkat dan biaya perangkat yang semakin terjangkau membuat pengguna smartphone di Indonesia terus meningkat. Perpaduan keduanya membuat para produsen perangkat elektronik berinovasi memproduksi perangkat yang terhubung dengan internet. Dari sinilah muncul istilah internet untuk berbagai macam hal, atau yang disebut Internet of Things. Tujuannya hanya satu, membuat kerjaan kita jadi lebih efektif, mudah, dan efisien. Mungkin ada nih Sobatkom yang rumahnya dipasangi kamera pengawas atau CCTV, terus ngawasin keadaan rumahnya lewat ponsel pintar. Artinya, kamera CCTV Sobatkom terhubung ke internet dan bisa diakses di ponsel. Ini juga sudah termasuk IoT loh. Atau mungkin Sobatkom punya remote AC pintar, yang kalau udah dekat rumah, remote-nya akan otomatis nyalain AC di rumah, biar pas Sobatkom sampai, ruangan udah dingin. Dari mana saya mau tahu kalau Sobatkom udah mau sampai? Dia minta keterangan lokasi ke ponsel pintar Sobatkom, jadi tahu Sobatkom udah mau sampai atau belum. Atau kalau Sobatkom lupa matiin AC, si remote pintar ini bisa disuruh matiin AC dari kantor atau kampus, atau saat Sobatkom masih di perjalanan. Bukan cuma AC, lampu, sistem keamanan rumah seperti alarm dan kunci elektronik, atau bahkan mesin pembuat kopi, semuanya bisa dikendalikan dari jarak jauh jika sudah terhubung dengan internet. Itu baru di rumah. IoT juga bisa digunakan misalnya di bidang agrikultur. Ada robot irigasi yang bisa menguji kadar air tanah, yang memberi informasi ke pusat irigasi untuk membuka atau menutup irigasi sesuai kadar air tersebut. Ada robot yang bertugas membunuh gulma dan hama, yang memulai patroli jika survei udara dari drone pintar menunjukkan ada tanda-tanda serangan hama. Pak Tani pun bisa melihat data-data itu dari rumah menggunakan ponsel atau komputer mereka yang terhubung dengan internet. Sobatkom kepikiran nggak? Emang ini semua di Indonesia udah bisa diterapin? Emang bisa gitu? Ngubungin HP ke kulkas, ke mesin kopi, ke orang-orangan sawah? Ngubungin dia aja susah banget aku tuh. Bisa dong. Jadi, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung penuh penerapan Internet of Things atau IoT di Indonesia. Salah satunya dengan dikeluarkannya Permen Kominfo nomor 1 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelas atau disebut juga izin kelas penggunaan frekuensi untuk Internet of Things. Ada 3 hal yang jadi perhatian utama pemerintah tentang IoT, yaitu penetapan spektrum frekuensi, standarisasi perangkat dan kandungan TKDN yang harus dipenuhi, serta mendorong tumbuhnya ekosistem DNA atau Device, Network, dan Application dalam penerapan IoT. Kebijakan IoT ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan IoT di Indonesia, baik bagi IoT makers, penyedia platform, penyedia jaringan, hingga penyedia solusi IoT untuk semua sektor. Nah, gitu Sobatkom, penjelasan tentang IoT. Semoga dapat menambah wawasan dan semakin tercerahkan. Kalau kurang cerah, coba pakai skincare whitening, tambahin foundation, dan highlighter jangan lupa. Oh iya, jangan lupa subscribe channel Kominfo TV, biar nggak ketinggalan episode lain Kominfopedia, dan biar Sobatkom selalu lebih cerah dari yang lain. Oke, begitu gambarannya untuk IoT. Apa yang ada yang mau ditanyakan dulu terkait perkuliahan kita atau terkait tentang IoT di awal-awal ini? Ada yang terkendala presensi mungkin? Nggak bisa join grup WA? Nggak bisa masuk ke e-learning? Iya Bu, saya nggak bisa masuk e-learning. Kenapa? Saya juga nggak bisa, Bu. Saya nggak bisa, Bu. Saya nggak bisa Bu. Waduh. Saya juga, Bu. Saya juga belum, Bu. Saya belum bisa, Bu. Karena nggak ada enrollnya, Bu. Nggak ada enrollnya kan? Iya Bu, tapi nggak bisa masuk. Enrollnya nggak diisi, nggak bisa masuk. Nggak bisa. Bu, tulisannya you cannot enroll this course. Oh ya sudah. Ya udah deh, nanti saya coba kasih enroll aja. Nanti enroll-nya saya kirim di WA grup ya.
Yang penting kalian sekarang sudah join di WA group aja dulu. Sama sudah Baik, Bu. presensi. Oke, itu aja masalahnya. Cuma satu. Nggak ada yang lagi. Oke, hari ini sementara itu dulu ya. Mohon maaf, seperti tadi saya bilang, saya belum bisa memaksimalkan waktu hari ini. Kita cover di minggu depan. Oke, gitu. Terima kasih atas pertemuannya, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa biasakan apa-apa konfirmasi di dosen siapapun dosennya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, jangan lupa makan. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.